Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya berdoa Bapak Ibu sehat ya. Tentunya juga dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, serta dibuat Tuhan apapun yang dikerjakan menjadi berhasil dan menjadi berkat besar bagi banyak orang. Puji Tuhan untuk dukungannya selama ini, dan itu sungguh sangat memberkati kita semua yang menyaksikan program Kesaksian Iman ini. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian daripada Bapak Yosafat Manoh ya. Ini unik ya. Kenapa unik? Karena beliau lahir dari keluarga Kristen, namun membenci Yesus ya, bahkan membenci orang-orang Kristen. Karena menganggap bahwa Tuhanlah yang menjadi penyebab kenapa ibunya meninggal dunia. Kenapa ibunya dipanggil Tuhan terlalu cepat, sehingga dia merasa kesepian, merasa dirugikan, karena masa depannya sepertinya hancur. Dan dia sangat mengasihi ibunya, tetapi ibunya tiba-tiba dipanggil Tuhan. Dan dari situlah Yosafat Manoh mulai membenci Tuhan dan segala yang berbau Kristen. Bahkan beliau mempelajari berbagai agama dan sempat menjadi Muslim, dan akhirnya hidup dalam segala tatanan keislaman. Sesungguhnya Pak Yosafat Manoh ini adalah juga seorang DJ terkenal yang sangat digemari oleh para clubber yang sering melakukan clubbing, yang sering hidup dalam dunia gemerlap. Nah, bagaimana kesaksiannya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Tuhan memberkati. Selamat datang di Cahaya Bagi Negeri, program yang semakin bercahaya. Kayaknya kita semakin hari semakin glowing. Iya, karena memang kita ini harus cemerlang. Iya dong. Ya, karena tamu kita ini kan luar biasa hari ini. Tamu kita yang hari ini juga spesial, Bang Yosafat. Ceket. Oke. Kita langsung aja ya. Kita tanya dulu. Bang Yosafat, halo, apa kabar Bang? Luar biasa baik. Bang Yosafat dulu kan DJ. Sekarang udah paranormal atau gimana? Enggak. Lebih ke paranoid sih. Maksudnya. Oh, hitam-hitam ya kan? Iya, Kita kan perlu tanya dulu ya kan? Oke, langsung aja kita tanya nih. Nih. Kenapa dulu memilih jalur DJ itu memang eranya, atau memang hobi, atau memang lagi ke bawah aja gitu? Iya. Awalnya kecelakaan. Wah. Kecelakaan motor, jatuh, kecelakaan. Long short story, akhirnya karena nggak bisa ngapa-ngapain, pilihannya cuma dua. Jadi bartender, belajar bar, atau nge-DJ. Mama kasih kesempatan memilih untuk DJ ya? Karena dia nggak tahu. Oh. Karena dia tahu studio DJ hanya buat main musik. Itu gimana? Wah, asik banget, masih muda jadi DJ. Ganteng juga lagi. Iya. Maksudnya, wah rasanya gimana gitu? Perasaannya kalau boleh agak terbuka, bebas dan santai, ya saya tuh udah boleh dibilang kayak dewanya lah gitu. Jadi siapa sih yang nggak mau berteman sama DJ pada saat itu? Yep. Di dunia malam pada saat itu ada era di mana 5 tahun DJ itu boleh dibilang sama mereka Dewanya lah. Dewanya benar, Iya. dewanya lah. Semua orang pengen berteman, semua orang pengen kenal. Iya, pengen karena bisa masuk klub, bisa menikmati pergaulan malam, karena ya namanya masih muda, pasti pengennya dunia seperti itu kan. Iya. Wanita-wanita itu semua dekat. Ini. Kalau dekat sama DJ kan bisa calling-callingan ya kan? Coba ceritain dong, Bang. Iya, kalau ya itulah paling kita tambahan ekstranya di situ. Tanpa mengurangi rasa hormat pada saat itu, ya memang cewek-cewek banyak lah yang bisa saya ajak ngobrol baik-baik lah gitu kan. Iya, ngobrol baik-baik ya. Tapi pas udah mulai nge-DJ, udah mulai itu, mama gimana? Mama kaget, cuman udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena sayanya udah tertanam di situ. Mama bilang kan, kamu udah lulus SMA, mau kemana? Saya bilang, saya mau ke satu negara. Nah, dia pulang kampung dulu nih, ke Sulawesi, urusin ada beberapa. Pulang, hari ketiga dia meninggal. Gitu. Sementara setahu saya dia pendoa yang biasa nyembuhin orang. Gimana? Apa yang dipikirin? Sebulan blank. Setelah sebulan ya saya bermusuhan sekali dengan Sang Pencipta. Marahnya seperti apa coba? Marahnya karena
boleh dibilang nih mama lebih motor daripada papa. Gitu. Papa lebih yang orangnya cuek gitu loh ya kan. Mama nih lebih ngomong karena saya anak satu-satunya dari pernikahan mereka. Jadi saya ini anaknya mama banget gitu loh ya kan. Kalau misal diingat, yang paling menyakitkan kehilangan sosok mama waktu itu apa yang paling diingat? Maksudnya apa? Udah nggak ada lagi yang rem atau nggak ada lagi yang bangunin setiap pagi atau nggak tahu? Ya itu semuanya ya yang tadi abang bilang itu semuanya yang ada yang ya benar-benar nggak ada yang bahasa cepatnya gue nggak ada yang gue takutin lagi udah. Apakah merasa Tuhan mengambil masa depan Bang Yosafat waktu kehilangan mama? Iya, itu banget. Itu yang gue rasain banget. Dia ambil banget masa depan gue yang mestinya menurut gue bener nih. 1 bulan mulai merasa kehilangan. Iya. Hal apa yang paling buruk Bang Yosafat lakukan? Karena merasa mama sudah tidak ada, Tuhan ambil masa depan. Hal yang paling terburuk Bang Yosafat lakukan apa? Hal yang terburuk, ya sekarang bisa bilang puji Tuhan, semua minuman saya gabung jadi satu. Gimana bang? Iya, si Om Jack, Iya. Om Daniel, Om Jose, Bintang, Angker, itu saya campur jadi satu. Tujuannya? Mati. Tujuannya meninggal nih ya? Coba ceritain. Tujuannya meninggal. Nggak meninggal bangun lagi. Paling bau, maaf ya, paling bau ya kita keluar dari wah bangun lagi gitu loh. Tapi nggak tahu, ternyata itu ada tujuan baik kan. Minum lagi. Jadi duit itu tak habisin ke situ. Bagaimana melanjutkan perjalanan hidup setelah benci sama Tuhan tuh apalagi yang dilewatin? Nyobain semua agama. Oke. Nyobain semua sampai yang aneh-aneh aku cobain. Ya end up-nya di salah satu agama yang itulah gitu kan. Ketemu si istri. Nah, sebelum ketemu istri, nyobain agama ini maksudnya gimana? Karena merasa Tuhan yang dulu yang kamu kenal itu nggak sayang. Ngaco, menurut saya ngaco. Gue cari agama yang gue nggak mau Tuhan yang ini. Nah, boleh ceritain dong. Dipelajarin semuanya dari, ini disebutin nggak Pak ya? A, B, C. Iya gitu aja. A, B, C itu saya sebutin semua lah ya kan. Yang B, yang H, yang I, itu kan saya cobain semuanya. Nggak dapet memang saat itu perasaan nggak dapet. Even though di Kristen pun, apalagi di Kristen. Yesus. Ini yang bikin masalah nih ya. Iya, itu semua saya take down tuh foto-fotonya Tuhan Yesus. Saya ngomongnya kurang ajar banget deh. Nah, waktu pas ngeliat dia disalib, jadi kayak mensyukuri. Pantes disalib loh gitu loh ya kan. Karena lo ambil yang harusnya nolong gua gitu. Ya lo nolong gua, tapi ya lo disalib aja deh gitu loh. Ya kan. Lo Tuhan. dipaku aja lah gitu loh ya kan. Teman-teman yang Kristen datang cabut. Cuma bisa ngomong aja. Nggak kenal nih, baru kenal nih Kristen, gue cabut. Alasannya? Ya lo pasti kan yang lo sembah Yesus kan? Yang ngambil? Mak gua. Yang ngambil nyokap gua, yang ngambil ibu gua. Bro. Di DJ akhirnya makin gimana tuh bang? Di DJ makin brutal, cuman makin jadi jago. Wow. Jadi saya lebih ngitung, lebih ngatur. Zaman itu kan dihitung kan BPM semua segala macam, harus diliatin pitch controlnya ini segala macam. Saya tumpahin ke situ deh. Saya bikin bagus. Value saya jadi naik. Gitu loh. Cuman kalau pas mau dikontrak sama misalnya, oh dari ini nih abang ini mau ulang tahun. Cuman nanti dia Kristen nih, gua nggak mau ambil. Segitunya? Padahal duit ya? Iya. Pokoknya yang pernah saya baca, yang pernah saya dengar setiap malam sama mama gitu, diajarin doa, diajarin jangan itu, gue putar balik. Perjalanan panjang nih, sekarang sampai ke titik bagaimana Bang Yosafat bisa mengenal Tuhan yang abang benci itu seperti apa bang? Ya dipocongin itu. Dipocongin terus? Minta tolong. Minta tolong. Minta tolong maksudnya abang tuh jadi saya dengan pernah tahu dipocongin kan ya, tutup begini, diratain gitu semua. Pokoknya saya cuma ngelihat dia masukin tangannya tuh ke air, jadi saya tuh terkunci. Bukan kanan yang di atas, kiri di atas gitu. Terkunci, ini tenggul terkunci, kaki terkunci. Saya mention nama di agama yang itu makin keras. Kondisinya sekarang sudah tidak ada yang bisa menolong abang dipocongin itu. Nggak bisa. Dan itu semakin lama kayak dikunci. Terkunci. Kayak hampir mau mati gitu. Iya. Akhirnya sebut nama dia. Gimana waktu itu? Saya bilang, Tuhan Yesus, kan lu Tuhan. Tolongin gue dong. Kejepit.
Terus saya selalu ingat, mama selalu bilang, dalam nama Tuhan Yesus, kamu sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kamu disegarkan. Mama selalu ngomong gitu kan. Ya udah, gue coba ya, Ma. Dalam nama Tuhan Yesus, terlepas Bang. Saat dukun-dukunnya saya tunjuk. Saat dukun-dukunnya lari. Menyebutkan nama Yesus terlepas. Terlepas. Total terlepas semuanya. Nah, after sumpah pocong itu, berkecamuk dong dalam otak, Bang. Banget, Bang. Berkecamuk banget. Bisa ceritain nggak gimana itu kondisinya, pikirannya, hatinya? Itu lumayan lama ya, sampai 3 seminggu lah. Kayak diikat terus gitu loh. Setelah itu bagaimana, Bang, menyadari bahwa Perlu Tuhan. iya, Yesus sayang sama Bang? Nah, telepon temen, nanya. Dia bilang, pokoknya ya gitu, Tuhan tuh nggak akan pernah ninggalin anak-anaknya. Dia waktu itu share, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini tuh ada elo di situ. Nah, di ada elo ini, dia tuh sayang sama lo. Makanya lo bisa diuntungin. Sekalipun lo menghina dia. Saya diajak ada kayak gereja lah gitu kan. Diajak di situ, saya nyaman. Saya mulai, ini benar nih tempat gua gitu loh. Nyaman lah mungkin karena background nge-DJ, senang sama lagu-lagu. Ya puji Tuhan, jadi lebih nyaman lagi. Jauh lebih tenang. Itu dengan sendirinya lepas semua tuh. Yang nakal-nakal gitu tuh. Yang nggak benar-benar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Bapak Yosafat Mano, dan itu pelajaran besar buat kita. Jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan Yesus, jangan pernah membenci, bahkan mengkhianati dan menghujat Tuhan Yesus, karena Tuhan kita terlalu sayang sama kita, walaupun dia dibenci, dihujat, dan ditinggalkan, dikhianati, Tuhan tetap setia dan mengasihi anak-anaknya yang terhilang. Dan kita melihat bagaimana Pak Yosafat Mano diselamatkan dari sumpah pocong yang ingin membuat dia mengalami kematian. Dan Tuhan menolong dia dalam krisis iman tersebut. Nah, Bapak Ibu, mari kita terus percaya, mari kita terus setia, mari kita terus melayani dan mengasihi, serta memberkati. Dengan doa-doa kita, dengan iman kita, dengan pengharapan kita, dan kita percaya setiap orang akan diselamatkan Tuhan, karena Tuhan rindu setiap orang mengenal Kristus dan menjadi anak Tuhan. Mari Bapak Ibu, tetaplah setia, tetaplah percaya. Tuhan memberkati kita semua, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati kita semua.